Halo, selamat malam, selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, wacana sistem pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai mengemuka. Hal itu seiring dengan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Upaya mengembalikan pemilu pada sistem proporsional tertutup telah digaungkan oleh sejumlah pihak tahun 2022. Mereka yang menghendaki rakyat mencoblos partai alih-alih calon legislatif langsung beralasan sistem proporsional terbuka saat ini telah menghamburkan uang negara untuk ongkos pemilu. Mungkinkah pemilu 2024 proporsional tertutup? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Mekanisme sistem pemilu di Indonesia sejak 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun sistem pemilu 2024 berpotensi mengalami perubahan menjadi proporsional tertutup. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan sejumlah pihak tengah melakukan gugatan perubahan sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ada sidang MK dengan dua agenda. Yang pertama adalah judicial review yang diajukan oleh sejumlah pihak menyoal norma di dalam Undang-Undang Pemilu tentang sistem pemilu proporsional yang sekarang ini menurut Undang-Undang Pemilu adalah proporsional terbuka dan disoal kira-kira arahnya menuju proporsional tertutup bagi para pemohon. Wacana ini digaungkan oleh PDIP besutan Megawati Soekarno Putri pada Februari 2022. PDIP menganggap sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini menelan ongkos pemilu yang mahal. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Kini gugatan uji materi terhadap sejumlah pasal pada Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh sejumlah politisi ini tengah diproses di Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK membatalkan pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK nantinya akan sangat mempengaruhi skema pemungutan suara di Pemilu 2024 terkait pilihan mencoblos calon anggota legislatif atau lambang partai politik. Ya, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan sistem coblos partai memungkinkan akan kembali diterapkan pada pemilu 2024. Ketua KPU memprediksi Mahkamah Konstitusi bisa saja mengabulkan gugatan itu jika berkaca dari jejak putusan selama ini. Apabila sistem proporsional tertutup dikabulkan, maka mekanismenya adalah coblos partai. Apakah pemilu 2024 tidak pilih caleg lagi? Malam hari ini di Talk Politik with Reinhard kita akan bahas langsung bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Ketua KPU Pak Hashim Asyari sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Hashim, apa kabar Pak? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, selamat malam Mas Reinhard. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, dan juga ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ini politisi senior Partai Golkar ini Mas Nusron Wahid. Mas Nusron, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bergabung lewat sambungan Zoom bersama dengan kita juga ada Bang Andreas Hugo Pareira, politisi dari PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam Bang. Selamat malam, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Di studio ada Pak Ketua KPU dan juga Mas Nusron. Bang Andreas. Selamat Pak Ketua. Selamat malam Bang Andreas. Selamat tahun baru. Ya, Oke. Nah, di tahun yang baru ini juga kemudian muncul isu yang mengemuka soal sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Saya mau langsung ke Pak Ketua KPU Pak Hashim Asyari. Ketika Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan pemilu 2024 kita kembali ke sistem proporsional tertutup, ini apakah pendapat pribadi atau memang secara kelembagaan KPU kemudian menilai ada kemungkinan kita akan kembali ke sistem itu Pak Hashim? Jadi begini, pada hari Kamis tanggal 29 Desember kemarin 2022, KPU itu membuat acara yang namanya catatan akhir tahun 2022. Dihadiri oleh sekitar 24 rektor yang itu punya kerjasama MOU dengan KPU. Dan pada hari itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara KPU dengan AIPI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, kemudian dengan MIPI, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, dan APHTN, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Nah, di dalam acara itu juga digelar diskusi perwakilan dari kampus-kampus itu dan asosiasi profesi keilmuan tersebut. Nah, di dalam sambutan saya sampaikan update atau review perkembangan penyelenggaraan pemilu selama 2022. Saya kira kita tahu bahwa sejak tanggal 14 Juni 2022 tahapan pemilu 2024 itu dimulai ya. Dan kemudian saya sampaikan apa saja yang sudah dikerjakan KPU, apa yang on progress sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Misalkan ya, pendaftaran partai sudah sampai penetapan partai politik. Kemudian yang kedua ada pembentukan badan ad hoc tingkat PPK, sudah. Kemudian mulai rekrutmen untuk PPS, penyelenggara di tingkat desa kelurahan. Kemudian juga mulai tanggal 14 Desember itu ada kegiatan penyerahan DP4 atau data penduduk potensial pemilih sebagai penanda dimulainya kegiatan pemutahiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian 16 Desember sampai dengan 29 Desember pada hari yang saya menyampaikan sambutan itu 20 Desember itu hari terakhir penyerahan dukungan bakal calon DPD di KPU provinsi masing-masing. Saya sampaikan perkembangannya itu. Dan kemudian juga ada perkembangan bahwa KPU juga diberi tugas untuk menyusun daerah pemilihan pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Itu semuanya sudah boleh dikatakan presentasi dari masing-masing kabupaten kota setelah KPU kabupaten kota ya, setelah uji publik sudah disampaikan. Lalu ada di luar yang kerangka tahapan tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang di luar tahapan tapi itu sangat berpengaruh kepada kegiatan pemilu. Yang pertama, barusan saja melalui putusan MK nomor 80 itu diputuskan bahwa kewenangan untuk menyusun dan menata daerah pemilihan DPR RI, DPRD provinsi itu diberikan kepada KPU. Semula menjadi wewenangnya pembentuk undang-undang dan susunan komposisi daerah pemilihan untuk DPR RI maupun provinsi menjadi lampiran dari undang-undang. Lalu dinyatakan oleh MK bahwa lampiran dapil DPR RI dan provinsi kewenangan KPU tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak punya kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan begitu perlu disusun dan ditata oleh KPU dalam bentuk di dalam peraturan KPU. Ini kan sesuatu yang katakanlah di luar di luar tahapan yang kita kerjakan karena sesungguhnya di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ditentukan bahwa kewenangan KPU untuk dapil itu hanya untuk DPRD kabupaten kota awalnya. Lalu ada putusan itu. Saya sampaikan juga ada putusan ada judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu juga yang diajukan sejumlah pihak berkaitan dengan sistem pemilu yang sekarang ini Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 adalah proporsional daftar calon terbuka. Nah, sedang diuji di MK. Yang namanya uji di MK itu kan kemungkinannya cuma dua, Mas. Ditolak atau diterima. Sehingga dengan begitu kan ada kemungkinan diterima. Lalu karena itu perlu saya sampaikan kepada publik, terutama kepada teman-teman partai politik, pengurus maupun aktivis partai bahwa ada situasi ini harus dicermati bersama-sama. Karena konsekuensinya bisa macam-macam. Karena yang namanya daerah pemilihan itu ditentukan oleh sistem pemilu itu ditentukan oleh daerah pemilihan dan alokasi kursi. Yang kedua mekanisme pencalonan. Yang ketiga metode pemberian suara. Yang keempat electoral formula atau rumus menentukan siapa yang menang atau perolehan kursinya. Ini pasti akan berpengaruh ketika ada pergeseran atau perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Ini yang saya minta kemudian saya memberikan semacam warning atau peringatan, notifikasi begitu kepada teman-teman partai agar kita cermati bersama-sama ini situasinya itu. Tapi pada prinsipnya Anda menyetujui tidak sebetulnya Pak Hashim? KPU tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju karena sekali lagi KPU itu menurut konstruksi Undang-Undang Pemilu sebagai pelaksana pemilu, pelaksana Undang-Undang Pemilu. Kalau Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa sistem dianut proporsional daftar calon terbuka ya kita kerjakan itu. Kalau kemudian ada judicial review diubah ya kita ngikutin itu. Jadi KPU ini posisinya pasif sebagai pelaksana undang-undang. Nah ini satu lagi yang penting. Mengapa itu saya sampaikan kenapa katakanlah kemungkinan itu sangat mungkin terjadi karena ada polanya Mas putusan MK itu. Pertama pada waktu 5 tahun yang lalu di undang-undang yang sama nomor 7 2017 pada waktu kegiatan pendaftaran partai itu kan semua partai politik yang pernah diverifikasi tidak perlu verifikasi kecuali ada daerah otonomi baru di kabupaten yang memengaruhi jumlah batas minimal 75% kepengurusan kabupaten kota. Misalkan di sebuah provinsi jumlah kabupaten kotanya 10 ya. Kemudian 75%-nya kan 7,5. Kalau dibulatkan ke atas kan berarti harus punya pengurus minimal 8 yang memenuhi syarat.
Nah kemudian di daerah itu, provinsi itu tambah 2 kabupaten menjadi 12. Ini kalau dihitung 75% kali 12, katakanlah pembulatannya jadi 10 misalkan, berarti yang MS 8 berarti kan kurang 2. Oke. Makanya diverifikasi cuman 2 yang baru. Ya. Nah kemudian setelah verifikasi faktual pertama selesai, awal Januari 2018 muncul putusan MK, semua partai politik harus verifikasi faktual. 2020 kemarin muncul putusan MK yang berkaitan dengan pendaftaran partai dan verifikasi partai yang kira-kira arahnya adalah satu. Ada 3 kategori partai. Partai peserta pemilu 2019 yang punya kursi DPR RI atau di Senayan. Yang kedua, partai 2019 yang nggak punya kursi di Senayan. Yang ketiga, partai baru. Perlakuannya beda. Partai yang punya kursi di Senayan mendaftar, verifikasi administrasi selesai, tidak dilanjutkan verifikasi faktual. Nah untuk partai 2019 yang nggak punya kursi di Senayan dan partai baru, perlakuannya mendaftar, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Artinya apa? Di topik yang sama, ada kemungkinan pernah di putusan MK seperti ini ya, kemudian belakangan diputuskan berbeda. Itu artinya apa? Peluangnya menjadi sangat terbuka untuk dilakukan apa? Katakanlah putusan MK itu bisa mengabulkan, bisa tidak. Jadi posisi kami itu hanya itu aja, memberikan warning kepada teman-teman partai. Jadi Pak Hasyim memberikan warning dan menyampaikan ini loh yang terjadi di luar tahapan pemilu, ada proses lain di MK yang kemudian ini sedang bergulir, yang kemudian sekarang ini menjadi perbincangan, dan Mas Nusron termasuk yang cukup keras menolak kalau kemudian kita kembali ke sistem proporsional tertutup. Mengapa demikian, Mas? Sebelum sampai ke sana, saya mau membahas dulu tentang MK, tentang judicial review di MK. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 60 Ayat 1 mengatakan, ini bunyinya, terhadap materi, muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang sudah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Jadi berangkat dari situ, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari tentang masalah verifikasi partai politik, ini ada proses yang menjadi question mark kepada Mahkamah Konstitusi. Dan ini akan juga menjadi pertanyaan terhadap Mahkamah Konstitusi tentang kredibilitas dan kepastian hukum yang ada di Indonesia, terutama ini menyangkut konstitusi. Karena jelas dalam pasal 60 itu adalah pasal yang sama, ayat yang sama, substansi dan konten yang sama yang telah pernah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu tidak bisa lagi dibahas. Meskipun ayat 2 itu katakannya yang itu menggunakan angel undang-undang dasar yang lain, atau pasal dalam undang-undang dasar yang lain. Ini pasalnya sama. Undang-undang dasar, pasal dengan acuan undang-undang dasarnya juga sama. Kaitannya dengan sistem proporsional ini bagaimana, Mas? Nah, karena dalam sistem proporsional terbuka ini sudah pernah diputus. Keputusan MK nomor 22 sampai tahun 2004, tanggal 23 Desember tahun 2008. Yaitu judicial review atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Tentang pelaksanaan pemilu. Yang dijadikan acuan pelaksanaan pemilu tahun 2009. Waktu itu menggunakan proporsional terbuka terbatas. Kemudian diajukan ke MK. MK dengan proporsional terbuka terbatas saja berpendapat itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan semangat demokrasi dan representasi rakyat. Jadi yang Anda mau katakan? Ini sebetulnya gugatan ini pertama sudah tidak relevan karena sudah pernah diputus oleh MK. Ini mengacu pada Undang-Undang MK itu sendiri pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Hasyim, ada kemungkinan juga kan, Mas, itu bisa saja dikabulkan. Makanya ini menjadi aneh kalau kemudian Jadi aneh siapa ini? Ya, pertama yang aneh yang menguji, tahu nggak tentang adanya pasal ini? Pertama yang menguji. Kemudian kalau kemudian pemohon. Kemudian kepada MK kalau nanti akan membahas, ya kan, masa nanti MK akan menjilat ludahnya sendiri. Ingat loh, meskipun hakimnya berbeda, yang memutuskan itu lembaga. Waktu itu yang memutuskan itu Pak Mahfud MD, tapi bukan Pak Mahfud MD, Pak Mukti Fajar secara individu, tapi di sini dia atas nama lembaga resmi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi.
yang di dalamnya hari ini juga kopnya masih sama, Mahkamah Konstitusi. Karena itu ini menjadi lucu kalau kemudian sampai kemudian permohonan ini dikabulkan. Oke. Dibahas saja menurut saya lucu. Apalagi sampai dikabulkan. Karena apa, substansi dan kontennya sudah pernah dibahas di dalam keputusan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu diatur sendiri dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oke, nah Mas bukan Nusron, undang-undang yang kalau lain. menurut Anda, ketika kemudian Pak Hasyim menyampaikan itu ke publik ya, sebagai bahan refleksi evaluasi ya Mas Hasyim di akhir tahun, bahwa ada loh kemungkinan ini yang sekarang akhirnya menjadi perbincangan, itu sah-sah saja atau sebaiknya memang tidak perlu itu kemudian disampaikan ke publik? Gini. Kalau saya pribadi ya, saya malah justru terima kasih sama Pak Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU. Bisa jadi kalau Pak Hasyim Asy'ari tidak ngomong di publik, orang kayak saya ini pun yang aktivis partai politik, anggota DPR tidak tahu ada JR itu, apalagi orang awam. Dan diputuskan diam-diam gitu? Dan kemudian kalau diam-diam pasti mereka juga enggak. Iya, Tapi ini menandakan bahwa banyak partai yang belum aware dan mekanisme informasi publik di dalam persidangan di dalam MK itu sendiri juga banyak yang tidak tahu. Nah ini saya malah justru terima kasih. Saya masih melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari normatif. Dalam arti memberikan berita. Ini ada berita seperti ini. Kalau ada berita seperti ini akan berdampak, berpotensi terhadap perubahan kerja saya sebagai Ketua KPU. Nah hanya itu, sebatas itu. Dan juga teman-teman partai. Nah, yang berdampak yang harusnya mensikapi keberatan ini adalah kita yang ada di partai politik. Kecuali nanti Pak Hasyim Asy'ari ketika dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait, ya kan, untuk bersaksi di sana. Bagaimana pandangan Mahkamah KPU? Menyatakan sikap begitu ya? Dia menyatakan sikap, saya lebih senang kalau seandainya itu tertutup lah. Itu baru dia offset. Dia beropini. Nah, tapi kalau sampai hari ini belum. Nah, dia posisinya masih on the track. Masih on the track ya. Nah, Masih on the bicara track. soal offside, ternyata Pak Hasyim setelah menyampaikan pandangan itu ya, atau fakta itu, banyak yang menyebut Anda kemudian offside ini sebagai Ketua KPU keluar dari jalur yang seharusnya. Pandangan Anda, tanggapan Anda Pak? Jadi begini Mas, salah satu tugas KPU itu adalah menyampaikan perkembangan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Jadi apapun perkembangan penyelenggaraan pemilu kami sampaikan. Makanya saya katakan, ini kan forumnya catatan akhir tahun KPU dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2022. Sudah saya sampaikan tadi bahwa semua kegiatan yang sudah dikerjakan KPU sesuai dengan tahapan maupun sedang dikerjakan kami sampaikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Di sisi lain ada sesuatu yang itu bukan pekerjaannya KPU, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap proses pemilu, baik kepada KPU, baik kepada peserta pemilu dalam ini partai politik, yaitu judicial review. Ketika muncul putusan MK tentang pembatalan daerah pemilihan di undang-undang dan kemudian diberikan pada KPU, itu kan sesuatu yang baru yang sangat berpengaruh kepada sistem pemilu. Demikian juga ketika ada proses judicial review yang itu mengarah kepada perubahan sistem pemilu, ini kan perlu kami sampaikan. Karena apa? Efeknya itu kepada peserta pemilu, kepada KPU. Karena apa? Yang namanya sistem pemilu itu kan ada alokasi daerah pemilihan dan alokasi kursi, ada mekanisme pencalonan, ada metode pemberian suara, kemudian ada electoral formula atau rumus untuk menentukan perolehan kursi atau kemenangan dalam sebuah pemilu. Masing-masing sistem itu begitu dianut sebuah sistem A misalkan, maka ini sangat berpengaruh kepada 4 aspek penting tadi. Nah, begitu dianut yang B berubah juga akan berpengaruh gitu. Jadi tujuan Anda Pak Hasyim ketika menyampaikan itu ke publik ini sebenarnya untuk apa? Untuk lempar umpan ke para parpol kah untuk menyikapi ini, atau memang untuk menyampaikan saja sebenarnya bahwa ada fakta ini? Kalau saya sih netral-netral aja menyampaikan informasi, just information bahwa ada situasi ini loh, itu yang kita sampaikan. Dan demikian itu perlu disampaikan ya Pak? Perlu saya sampaikan karena ini situasi yang disoal itu sesuatu yang strategis dalam kepemiluan, akan berpengaruh besar dan akan berdampak kepada banyak hal. Misalkan ya, sebagai contoh di dalam, nanti bisa diputar ulang deh pidato saya di dalam catatan akhir tahun itu di live streaming KPU ya. Saya nyatakan begini sebagai contoh. Sekarang sudah mulai orang pasang baliho memperkenalkan dirinya. Bagi kami ya, pendaftaran kepada KPU saja belum. Proses mekanisme di internal partai juga belum selesai. Lalu ada orang menyatakan dirinya, saya Nusron Wahid calon DPRD partai ini, dapil ini misalkan ya. Ini kan pencalonan di partai yang didaftarkan pada KPU juga belum ada kan. Kemudian yang kedua,
Saya nyatakan begini, kalau misalkan karena ada situasi tadi ya, tiba-tiba putusan MK-nya mengarah kepada proporsional tertutup, ini orang yang sudah, mohon maaf ya, mengeluarkan energi, membuat Udah baliho segala promo macam, duluan, tiba-tiba nggak jadi menjadi gitu. tidak bermakna kan. Saya memberikan warning, lebih baik ditahan diri dulu, Oke. sampai segala sesuatunya ini jelas, Oke. baru kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan main yang Oke. ditentukan Oke. itu. Gitu. Baik. Saya nggak ada, sekali lagi ya, saya pribadi, maupun saya sebagai ketua itu nggak ada motif-motif untuk Ya. katakanlah lempar bola panas, memancing dalam air keruh, nggak ada. Ya. Just information kepada publik. Ya, dan itu yang kemudian disampaikan sekali lagi oleh Pak Hasyim sebagai Ketua KPU untuk mengkelirkan Betul. ruang diskursus di publik Betul, ya, betul. Pak Hasyim. Kita break dulu, Mas Nusron dan juga Pak Hasyim. Nanti saya akan ke Bang Andreas juga yang PDIP langsung menyambut dengan setuju ternyata dengan sistem proporsional tertutup. Mengapa demikian? Usai jeda kami akan segera kembali. Langsung. Kembali di Talk Politik with Reinhardt, saya akan langsung bertanya ke Bang Andreas Hugo Pareira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, PDIP termasuk partai yang langsung menyambut dan menyatakan setuju, sepakat dengan sistem proporsional tertutup. Bahkan Sekjen Hasto juga mengatakan demikian. Apa ini penjelasannya Bang Andreas? Kalau PDI Perjuangan memang dari dulu juga bahkan ada keputusan di Kongres kita menghendaki supaya sistem pemilu itu dilaksanakan dengan proporsional tertutup. Bahkan di dalam periode yang lalu bersama dengan beberapa partai, termasuk Partai Golkar pada waktu itu dan PKS, itu termasuk partai yang mendukung untuk dilakukan perubahan untuk kembali pada sistem proporsional tertutup. Karena di dalam pelaksanaan sistem pemilu itu sebenarnya hanya dua model. Model pertama itu adalah proporsional dan yang kedua itu adalah distrik. Nah, dan di dalam undang-undang dasar kita, di dalam undang-undang dasar Republik Indonesia ini di pasal 22E itu sebenarnya sudah diatur yang berkaitan dengan sistem proporsional. Ya, peserta pemilu itu adalah di Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat ke-4 kalau tidak salah. Oke. Itu diatur bahwa peserta pemilu untuk ke DPR dan DPRD itu adalah partai politik gitu. Sementara peserta pemilu untuk DPD itu adalah perseorangan. Sehingga konsistensi dengan itu sebenarnya pelaksanaan pemilu untuk DPR itu adalah ya seharusnya sistem proporsional tertutup gitu. Nah ini sebenarnya pernah dipraktekkan di dalam ya pemilu ya tahun 1999 kemudian setelah reformasi. Kemudian di tahun 2004 itu memang proporsional ya ketika itu proporsional tertutup, tapi ada hal yang berkaitan dengan klausul yang berkaitan dengan kalau suara itu mencapai 30% dari individu maka itu adalah hak individu. Ketika itu makanya MK membuat keputusan untuk dilakukan proporsional terbuka dan suara terbanyak seperti sekarang ini. Oke. Nah, namun kan kita tahu bahwa pelaksanaan sistem pemilu dengan proporsional terbuka ya seperti yang sekarang dengan suara terbanyak ini kan juga menuai banyak kritik gitu. Kritiknya apa itu Bang Andre? Salah satu kritik yang paling sering dilakukan itu adalah biaya pemilu. Oke, biaya Dan pemilu. itu kita tahu bahwa biaya pemilu dari periode ke periode itu menjadi sangat mahal sehingga Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan pelaksanaan Biaya pemilu termahal. Dengan, biaya yang sangat mahal. Oke. Dari tahun 2004 itu hanya 3 triliunan sekian sampai dengan 2019 itu terakhir 30 triliun lebih gitu biaya pemilu. Nanti Pak Ketua bisa mengkoreksi saya dan sekarang tahun 2024 ini sekitar 70-an triliun kita sudah anggarkan. Nah, itu anggaran untuk KPU gitu. Belum anggaran pemilu yang harus dikeluarkan baik oleh partai maupun oleh peserta pemilu yang individu caleg-caleg ini gitu. Mas Yusron pasti tahu lah soal itu. Kita pelaku
pelaku pemilu ini sejak tahun 2004-an kalau tidak salah, Mas Yusron. Oke. Sehingga memang biaya pemilu itu dari tahun ke tahun makin mahal. Dan Oke, Bang Andre, ya. Salah satu kritiknya itu politik uang yang sangat sangat, jadi biaya pemilu mendominasi di dalam sistem pemilu sekarang ini. Ya, saya langsung ke Mas Yusron, silakan Mas. hal yang Alasannya kemudian adalah biaya menjadi pemilu. Kalau menurut alasan. Bang Andre, mengapa kemudian proporsional tertutup lebih baik dibandingkan terbuka? Ya kalau toh sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup pun juga biaya tinggi juga. Kalau dikatakan masalah adanya money politik, mau terbuka, mau tertutup, pasti ada money politik. Hanya bedanya oknumnya salurannya kemana. Kalau lewat terbuka, salurannya kepada rakyat. Kalau lewat tertutup, salurannya kepada, tanda petik ya, oknum-oknum elit partai politik. Sudah jadi rahasia umum itu. Nah sekarang bukan masalah itu. Kalau biaya politik, tadi disampaikan oleh Pak Andreas Parea, masa KPU biayanya tinggi. Ya pertama, karena inflasinya naik tinggi. Setiap 5 tahun pasti kalau diakumulasi, setiap tahun itu inflasinya 5%. Kali kemudian 5 tahun udah 25%. Belum kemudian komponen dolar. Belum kemudian dulu penyelenggara pemilu itu lokal, dikasih honor oleh Pemda pada zaman Orde Baru. Sekarang ada Bawaslu, ada KPUD, ada Bawaslu daerah dan sebagainya. Semua honornya itu dari pusat. Ya pasti akan membengkak. Karena nggak ada lagi partisipasi dari Kalau Pemda. tertutup menurut Anda sama saja? Ya atau justru sama kalau Bang Andre saja. bilang kan bisa lebih Sama, itu kan saya sama saja. Kalau sama ini kan saya kayak pilkada, nanti pilkada tertutup sama pilkada dipilih anggota DPRD mah langsung. Kalau pilkada pilih DPRD ya money politiknya sama anggota DPRD. Tapi begini loh Pak, konteksnya ya. Di luar soal masalah biaya ya. Kalau sistem proporsional terbuka ini itu sudah jalan tengah menurut saya. Kalau kita menggunakan proporsional tertutup, itu bisa jadi kehendak partai belum tentu sama dengan kehendak rakyat. Orang yang dikehendaki oleh partai politik untuk menjadi anggota DPR itu belum tentu dengan kehendak rakyat. Sebaliknya kalau kita menggunakan mekanisme distrik atau mekanisme individu, belum tentu yang dikehendaki oleh rakyat itu sama yang dikehendaki oleh partai politik. Mekanisme proporsional terbuka ini menurut saya adalah kombinasi antara kehendak partai politik dan kehendak rakyat. Saya tidak menafikan bahwa pasal 22E peserta pemilu DPR ada partai politik. Di sini dalam proporsional terbuka itu ada kedaulatan partai politik. Apa itu kedaulatan partai politik? Merekrutmen, menseleksi, mengusulkan dan mendaftarkan calon anggota caleg. Kan nggak ke KPU. Kan nggak mungkin tiba-tiba Reinhardt atau siapa si Ahmad itu nyelonong ke KPU sudah daftar tanpa partai politik, nggak bisa. Tapi kalau sampai memilih caleg yang harus Nah, lolos tapi ke DPR, kemudian untuk siapa yang jadi, disinilah namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Biarkan rakyat yang memilih. Di sini ada kombinasi, ada kedaulatan partai politik tetap ada, yaitu si calegnya itu didaftarkan oleh partai politik kepada KPU, tapi tetap ada kedaulatan rakyat. Apa itu? Yaitu siapa dari pilihan partai politik ini yang paling disenangi rakyat, itulah yang dipilih. Jadi sudah ideal menurut Mas Nusron? Ini sudah ideal. Bang Andreas. Dan menurut saya sudah 3 kali pemilu, 2009, 2014, 2019 sudah berjalan baik, tidak ada apa-apa, tidak ada isu orang mati, bunuh-bunuhan karena pilihan politik di sini, tidak ada politik aliran, tidak ada apa akibat di sini. Hanya kalau ada proses pembenahan kurang dewasa sedikit ya wajar, namanya proses jadi singkatnya demokrasi. kalau menurut Anda PDIP maunya tertutup bagaimana Mas Nusron? Ya itu soal maunya PDIP itu kan haknya PDIP. Kita nggak Mas bisa, Reinhardt, Silakan kita Bang nggak Andreas. bisa intervensi terhadap maunya PDIP. Silakan Bang Andreas. Bukan soal maunya PDI Perjuangan. Ini kan ada gugatan. Dulu Golkar juga sebenarnya punya niat yang sama. Itu pada periode yang lalu. Ini kan Pak Ketua KPU ini kan menyampaikan proses yang sedang terjadi di MK. Partai tidak punya legal standing di dalam putusan di dalam urusan gugatan ini.
yang menggugat itu kan mereka yang punya legal standing, yaitu mereka yang merasa dirugikan karena keputusan MK yang berkaitan dengan sistem pemilu ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan itulah yang menjadi poinnya gitu. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca kembali di dalam Undang-Undang Dasar, memang di pasal 22E ayat ketiga itu memang peserta, saya bacakan di sini, peserta pemilihan umum untuk pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Nah, kalau partai politik peserta pemilunya yang dipilih adalah partai seharusnya. Ini interpretasi kita. Interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar itu gitu. Nah, sehingga sementara di pasal 4 pasal 22E ayat 4 itu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Jadi memang sudah di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah diatur ada bagian perseorangan dan ada bagian di mana di dalam representasi rakyat ini adalah representasi partai politik. Nah, ini Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga kalau ada yang menggugat itu adalah hak dari mereka yang mempunyai legal standing. Nanti tinggal MK memutuskan bahwa pertimbangan-pertimbangan dan interpretasi yang lain tadi itu adalah ya hal yang berkembang di dalam wacana debat yang sekarang muncul. Ya, gitu. sebelum saya ke Pak Ketua KPU silakan. Peserta pemilu kami taat terhadap undang-undang, taat terhadap peraturan yang dibuat orang yang sudah dibuat oleh DPR, undang-undang maupun keputusan MK. Oke, Bang Andre tahan dulu, saya ke Mas Usran. Pertama ya, ini berlaku prinsip hukum nebis in idem. Perkara yang sudah pernah diputuskan diuji dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh lagi dibahas lagi. Dan itu diadopsi di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 60 tadi saya katakan. Artinya masalah ini sudah pernah dibahas. Nah, nomor 2, begini Pak, ini masalah bukan masalah undang-undang perdata atau pidana karena ada novum baru. Ini masalah menguji apakah suatu undang-undang itu hakikatnya esensinya bertentangan apa tidak dengan undang-undang dasar. Dulu sudah diputuskan bahwa penggunaan proses proporsional tertutup itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Keputusan MK nomor 22 sampai nomor 24 tahun 2008, tanggal 23 Desember. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak menafikan, memang betul bahwa peserta partai politik itu, peserta pemilu adalah partai politik. Tapi hakikat orang memilih caleg yang di bawahnya adalah diutus oleh partai politik itu otomatis dia memilih partai politik. Bukan kalau orang itu memilih partai politik belum tentu memilih, misal saya orang Golkar. Kalau orang memilih Golkar belum tentu memilih Nusron. Tapi kalau memilih Nusron pasti memilih Golkar otomatis. Karena itu tadi saya katakan ada kedaulatan partai. Karena Nusron tidak bisa tampil sendiri dalam pemilu kalau tidak diusung oleh partai politik. Tapi kata Bang Andre tadi partai Anda dulu sebenarnya setuju dengan sistem proporsional tertutup ini, Bang Usran. Ya, soal setuju kan politik kan punya pendapat kan beda-beda, keputusan beda-beda kan nggak ada masalah soal beda-beda. Dulu yang namanya ya itu nebis in idem juga di partai juga. Itu namanya ini beda lagi. Kalau di partai politik tidak ada nebis in idem begitu, di Pak. Golkar juga harus ada nebis Pak in Andreas idem. Maria nggak ada, kalau di partai politik nggak ada begitu. Oke. Nggak kan kalau soal itu. Dulu PDIP juga tahun 2007 nggak mau milih Ahok, ternyata akhirnya memilih juga kan begitu sama. Kalau soal inilah dinamika dalam politik. Tapi kalau soal Mahkamah Konstitusi itu kan undang-undang. Masalah MK gitu. Tapi masalah ini berkaitan dengan apakah itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Saya kira itu poinnya. Sehingga dan dalam hal ini adalah masalah dan dalam hal ini MK lah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan itu gitu. Oh iya, oke, baik. Tahan dulu saya ke Pak Ketua KPU. Apa yang disampaikan tadi ya itu pengalaman kita. Baik. Karena tadi ya Pak Ketua juga menyampaikan, Pak Ketua mengingatkan bahwa ini pernah terjadi dan juga MK memutuskan untuk hal yang sama, nebis in idem itu juga kemudian keputusannya berbeda gitu. Dan ini adalah fakta-fakta hukum yang ada di kita gitu. Baik Mas Syif, tapi di luar proporsional tertutup atau terbuka, fakta memang selama ini kita pemilu dengan biaya yang mahal ya. Nah ini kan di luar bahwa apakah tertutup kah atau
terbukakah, juga ada money politika yang tadi juga diakui bahwa mau terbuka ini tetap ada. Ini kan jadi tantangan juga sebagai penyelenggara sebetulnya Pak Hashim, bagaimana supaya kita tidak mengalami degradasi demokrasi karena ada uang dan lain sebagainya. Bagaimana KPU kemudian menyiapkan atau merespon soal itu. Tapi ditahan dulu Pak Hashim, kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kita sudah banyak tadi bahas pemilu 2024, tak pilih caleg lagi, itu yang jadi topik Talk Politik with Renhat malam hari ini. Ini segmen terakhir, saya akan langsung ke Pak Hashim Asyari, Ketua KPU. Bagaimana Pak Hashim tadi sudah menyimak ada ya perdebatan, perbedaan pandangan antara Mas Nusron dengan Bang Andreas Paren. Tapi di luar soal itu tadi highlight-nya yang kemudian saya tangkap adalah soal biaya mahal ini yang juga sebetulnya sudah disoroti sejak lama ya Pak. Ya. Yang pertama begini, sekali lagi ya, KPU ini secara kelembagaan dan sebagai pelaksana undang-undang, itu yang paling penting. Sehingga apapun sistemnya yang ditentukan oleh undang-undang itu yang kita ikutin. Jadi memang dalam pandangan kami, yang punya wewenang untuk menentukan sistem pemilunya apa adalah pembentuk undang-undang. Di dalamnya ada DPR dan ada Presiden. Dan terjadilah itu bentuknya adalah undang-undang. Apapun sistemnya yang ditentukan oleh undang-undang itu yang dikerjakan oleh KPU, karena sekali lagi KPU posisinya sebagai pelaksana undang-undang. Yang kedua, kalau kita tilik ya komposisi anggaran KPU, terutama KPU ya, anggaran pemilu yang ada di KPU untuk 2024 ini, yang lonjakan paling besar itu adalah usulan tentang honor, Mas Renhat. Mengapa? Honor badan ad hoc kita ya. Honor badan ad hoc kita itu pemilu 2019 itu sebagai contoh aja anggota KPPS. Itu honornya 550.000 untuk mengerjakan 5 jenis pemilu. Padahal di 2014, di mana ada pemilu legislatif, memilih anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD, terpisah dengan pemilu presiden kan, bulannya terpisah. Untuk mengerjakan pemilu legislatif, honor anggota KPPS itu 550.000. Sama. Untuk mengerjakan pilpres 550.000. Artinya kan 1.100.000 pada waktu itu. 2 kali pemilu. Untuk 2 kali pemilu. Nah di 2019, 5 jenis pemilu dikerjakan di waktu yang sama, honornya 550.000. Ini kan bebannya berat. Sehingga kemudian kami mengusulkan 3 kali lipat dari itu menjadi 1.500.000. Bahwa kemudian disetujui oleh pemerintah dalam ini Menteri Keuangan 1.200, bagi kami alhamdulillah lah sudah ada kenaikan dibanding yang 2019. Sehingga biayanya naik ya Mas? Naiknya di situ yang paling besar, karena sekali lagi ya, dari 1 kali lipat menjadi 3 kali lipat, itu kan tinggi sekali karena badan ad hoc kita mulai dari PPK di tingkat kecamatan 5 orang, sekretariat, kemudian PPS yang anggotanya 3 orang, seluruh kecamatan, seluruh desa, nanti belum KPPS-nya yang 7 orang di setiap TPS, dan petugas kita yang di luar negeri, PPLN, KPPSLN. Total itu kurang lebih 8 juta orang, Mas. 8 juta orang, begitu indeks honornya naik, kan tinggal dikalikan menjadi tinggi sekali. Ya, jadi itu biaya kemudian jadi mahal ya? Ya, saya nggak sebut mahal, Mas. Karena kemahalan itu tergantung beban kerja. Menjadi tinggi. Ya, kata yang objektif itu. Yang kedua begini, desain anggaran kita, postur anggaran pemilu kita ini kan sekali lagi karena KPU sebagai pelaksana undang-undang, postur anggaran yang mengikuti sistem sebagaimana yang dianut oleh undang-undang, proporsional daftar calon terbuka. Sehingga sekarang ini existing kan undang-undang pemilu dengan sistem proporsional daftar calon terbuka. Sehingga anggaran, desain semuanya, termasuk nanti desain surat suara, formulir, model pembiayaannya, masih dengan cara pandang yang proporsional dengan daftar calon terbuka. Saya Jadi sekali lagi ya, situasinya kami ini catatan akhir tahun itu kan menyampaikan review, sehingga kita ini nggak ada potensi nggak ada katakanlah kepentingan lah untuk giring ke sini, giring ke sana. Kalau ada kesalahpahaman, saya berharap disetel secara utuh oleh itu. Sifatnya memberikan catatan, memberikan katakanlah notifikasi atau bukan untuk mendukung sistem yang mana begitu. Tidak, kami tidak dalam posisi itu memberikan warning bahwa ini ada peristiwa hukum yang namanya judicial review, dan itu akan menentukan pemilu kita gitu, Mas. Ya, itu perlu di-highlight kepada pemirsa supaya kemudian tidak salah menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Hashim Asyari sebagai Ketua KPU. Artinya Bang Andreas, apakah sekarang Anda atau PDIP juga berharap bahwa itu nanti judicial review di MK itu akan diterima sehingga kemudian menjadi
proporsional tertutup? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi itu betul bahwa ya sebagai pelaksana pemilu, ya beliau menyampaikan itu bahwa ini ada hal yang harus diantisipasi atau perlu ya dengan kemungkinan-kemungkinan yang ini. Karena kita pun sebagai ya partai politik atau kami yang sebagai politisi yang akan berkontestasi ini pun ya perlu mengetahui itu gitu. Karena pernah kami alami dengan perubahan yang terjadi pada tahun 2009. Sehingga menurut saya berterima kasih kepada Pak Ketua KPU ketika beliau menyampaikan ini gitu. Dengan demikian kita semua tahu gitu, bahwa ada satu proses ya, hukum yang sedang terjadi di MK gitu. Bahwa proses hukum yang terjadi di MK itu sejalan dengan apa yang selama ini ya, diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, ya kami bersyukur bahwa ada, karena partai tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan itu gitu. Baik Bang Andreas. Sehingga memang ya proses inilah yang terjadi. Baik Bang Andreas, tapi yang jelas hanya partai Anda saja tampaknya yang setuju dengan proporsional tertutup ini. Bahkan banyak yang mengkritik karena ini dinilai partai lain, cuma mereka tidak menyuarakan itu. Gitu. Begitu. Kan antara suara individu dengan suara partai kan jadi simpang siur gitu yang terjadi karena. Tapi yang kami inginkan adalah MK benar-benar memutuskan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, apakah ini sesuai dengan undang-undang dasar kita atau tidak. Gitu. Partai mana Bang Andreas selain PDIP menurut Anda kemudian sebenarnya mendukung? Apakah partai yang Mas Nusron juga ikut sebetulnya? Sama periode lalu ada PKS juga, ada Golkar juga ketika itu menyetujui bahwa ini perubahan. Karena pembuat undang-undang ketika di dalam ketika terjadi perubahan ini, pembuat undang-undang lah yang seharusnya melakukan perubahan, tapi itu kan belum terjadi. Belum terjadi karena kemarin kita tidak melakukan perubahan undang-undang pemilu itu gitu. Dan sebelumnya pun ya tadinya ada beberapa partai, kemudian tinggal Golkar, PDI Perjuangan dan PKS yang menghendaki adanya perubahan, tapi kemudian tidak jadi juga gitu. Nah sehingga memang sistem pemilu itu kan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat politik yang kita hadapi ini. Dan kebutuhan sekarang menurut Anda? Itulah kepentingan. Dan kebutuhannya sekarang proporsional tertutup? Ya, dari berbagai macam kritik yang ada di masyarakat, termasuk tadi soal biaya pemilu, tadi soal liberalisasi dan kapitalisasi yang sangat kuat berkembang di dalam sistem pemilu yang sekarang berlaku, di mana individualisme menjadi hal yang mengimbangi kolektivisme yang seharusnya menjadi wilayah domain dari partai politik. Itulah menjadi kritik dari masyarakat, termasuk ya di sini ya oleh partai politik pun melihat hal yang sama, dan PDI Perjuangan melihat bahwa kolektivisme yang seharusnya dibawa oleh partai itu yang seharusnya menjadi aturan main untuk sistem pemilu. Partai politik, sistem pemilu DPR, DPRD, sementara wilayah individu itu ada di DPD. Baik Bang Andreas. Saya tanya ke Mas. Seperti itu. Ya, saya tanya ke Mas Nusron. Ternyata bukan PDIP saja menurut Bang Andri, tapi partai-partai lain termasuk Golkar sebetulnya mendukung saat itu. Saat kapan? Nggak pernah ada pembahasan kok. Ya kalau pembahasannya kapan? Undang-undang pemilu terakhir tahun 2017. Dan di situ sikap Partai Golkar jelas mendukung sistem proporsional terbuka. Kalau kemudian diklaim bahwa Golkar mendukung partai sistem proporsional tertutup itu kapan? Nggak pernah ada pembahasan itu. Saya duduk di sini ngomong seperti ini, saya lapor ketua umum, saya lapor pimpinan partai saya, dan apa yang saya sampaikan gagasan ini diketahui oleh beliau, oleh pimpinan partai. Nah, karena itu menurut hemat saya, Bapak-bapak sekalian, kami berharap kepada para pemohon, ya saya hormati itu haknya pemohon, karena mohon itu ya sah-sah saja. Tinggal kita ini berharap kepada MK. Pertama, di dalam MK itu ada prinsip nebis in idem. Moga-moga para majelis hakim yang terhormat di dalam Mahkamah Konstitusi itu membaca tentang prinsip ini dan mengesampingkan dan kemudian menolak permohonan itu. Supaya apa? Demi penyelamatan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Saya tidak memungkiri dan tidak menafikan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Dan partai politik itu sudah dijaga dan diusung kedaulatannya dengan sistem proporsional tertutup, terbuka. Dengan apa? Dengan mendaftarkan anggotanya menjadi caleg-caleg tersebut. Tetapi jangan kemudian
dikebiri, kemudian kita kebiri kedaulatan rakyat. Supaya apa? Kehendak rakyat ini sama dengan kehendak partai. Kehendak partai politik ini sama dengan kehendak rakyat. Jangan kemudian direkayasa kehendak partai politik, dipaksakan karena dia dekat dengan pimpinan. Menjadi kehendak rakyat. Dipaksakan karena dekat dengan elit-elit oknum partai politik, kemudian oknum elit-elit partai politik kemudian dipaksakan, bahkan kemudian cenderung kemudian dipaksakan untuk PAW dan sebagainya, pengalaman yang sudah-sudah. Ini jangan lagi, karena rakyatlah saatnya ini berdaulat menentukan pilihan yang terbaiknya. Kalau ada yang mengatakan, yang terakhir misal, sistem proporsional terbuka melahirkan anggota-anggota DPR yang tidak cakap hak budget, tidak cakap hak membuat undang-undang, tidak cakap dalam pengawasan, yang pintar-pintar kemudian nggak jadi, ya jangan dipilih, jangan dicalonkan dong. Oleh partai. Oleh partai yang goblok-goblok itu. Ya kan, calonkan yang pintar-pintar itu kemudian gitu. Jangan kemudian yang goblok-goblok yang goblok-goblok kemudian yang dicalonkan kayak gitu. Yang pintar-pintar dicalonkan supaya paham juga urusannya. Tapi jangan pintar saja, tapi pintar ngomong saja di media, pintar ngomong dan berpidato, tapi nggak bisa mendekati rakyat. Karena tugas anggota DPR itu selain pintar dan juga mendekati rakyat juga. Ada dua-duanya keseimbangan. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Bang Andreas, tanggapan terakhir dari Anda singkat. Ya, soal itu ya soal interpretasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan kan Mas Yusron juga tahu lah gitu, bahwa ya ada, tapi yang berkaitan dengan undang-undang tadi, saya kembali pada ini, bahwa mendaftarkan itu tidak berarti sama dengan bahwa dia dipilih gitu. Oleh karena itu mendaftarkan juga mempunyai keterkaitan dengan dipilih, sehingga di sini pendaftar itulah yang seharusnya dipilih gitu. Itu interpretasi terhadap apa yang ada di dalam undang-undang dasar ya. Bahwa keputusan itu nanti pada MK yang akan memutuskan. Oke, jadi singkatnya harap. Boleh nggak yang terakhir saya, Mas? Boleh singkat-singkat, Mas. Gini ya. Ini yang ditakutkan sistem proporsional terbuka ini kan isu tentang money politik. Iya. Tapi zaman proporsional tertutup pun juga ada money politik. Dulu Golkar zaman Orde Baru menang juga karena money politik juga. Ya kan? Saya anggota partai politik Golkar juga ini. Tapi zaman Orde Baru saya kan belum punya hak pilih. Nah, tapi yang perlu kita jelaskan begini. Karena saya orang Islam ini, ada pepatah yang bagus sekali yang dikutip oleh Imam Ghazali. Rusaknya umat manusia itu tergantung rusaknya pemimpinnya. Kalau rakyat tuh nggak mau memilih, kalau nggak ada duitnya, pasti pemimpinnya dan wakil-wakilnya tuh nggak mau rapat, nggak mau melakukan sesuatu kalau nggak ada duitnya juga. Wa fasadun nasi bifasadil umaro, wa fasadul umaro bifasadil ulama, wa fasadul ulama'i bihubbil mali wal jari. Jadi kalau kita ingin menghentikan rakyat supaya nggak money politik, para elit-elit seperti kita ini, yuk kita berbenah, berubah supaya rakyatnya itu merasa dia terwakili dengan sesungguhnya, tidak dengan transaksional. Karena telanjang ini dan masalahnya. kalau tertutup menjadi seperti beli kucing dalam karung ya, gitu. Kira-kira begitu. Saya kira itu, Mas. Baik, Bang Andreas, singkat terakhir dari Anda. Singkat saja menanggapi. Ya, kita lihatlah bagaimana keterpilihan sejak 2000 terakhir itu 2004 ya, dibandingkan dengan 2009 ke sini. Nah, memang terjadi banyak perubahan, termasuk saya kira banyak ya seharusnya mereka yang punya yang menjadi representasi dengan kualifikasi yang baik itu tidak terpilih. Yang terpilih ya kita lihat dengan perjalanan politik sekarang ini. Dan itu adalah akibat dari sistem politik, sistem pemilu yang dipraktekkan. Nah, saya kira ya hal-hal seperti ini masuk ya perlu masuk di dalam pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan MK nanti di dalam melihat untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan orang per orang yang terpilih nanti. Baik, kita sudahi. Bang Andreas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dalam diskusi yang sangat menarik pada malam hari. Terima kasih banyak Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Baik, terima kasih. Saya harus terakhir melanjutkan dengan Pak Ketua KPU terakhir. Jadi di tengah soal isu ini, apapun nanti keputusan MK, sekali lagi menegaskan bagaimana sikap KPU sebagai penyelenggara pemilu, Pak Ketua. Sekali lagi ya, KPU sebagai pelaksana undang-undang, maka apapun
undang-undangnya tetap seperti ini juga desain kepemiluan, desain anggaran, desain teknikalitas pemilu mengikuti yang sekarang ini disiapkan oleh undang-undang. Kalau nanti kemudian putusan MK berbeda, ya kita sesuaikan dengan putusan MK. Karena sekali lagi KPU ini bukan dalam posisi yang positif. KPU dalam posisi yang pasif sebagai pelaksana undang-undang. Oke. Nah, kalau kemudian nanti diputuskan diterima misalnya begitu ya, Pak Ketua, ini kan sudah mulai berjalan tahapan pemilu. Sedikit banyak akan mengganggu kinerja atau bagaimana ke depan, Pak? Nanti kami konsultasikan dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Karena kan yang di judicial review ini adalah undang-undang, yang merupakan produk dari para pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Oke, tapi sekali lagi Pak Hasyim kepada masyarakat bagaimana mau menyampaikan bahwa di tengah tahapan pemilu sekali lagi tapi ada proses yang lain yang kemudian perlu kita cermati bersama ya Pak. Betul. Jadi penting kemudian ada isu atau ada topik penting atau topik strategis, yaitu membahas soal sistem pemilu. Sehingga ini kan semacam ada blessing in disguise ya, ada hikmah di balik apa yang saya nyatakan itu, bahwa misalkan bisa jadi kayak Mas Nusron tadi mengatakan, gara-gara ini beliau baru tahu kalau ada judicial review, bukan soal sistem pemilunya apa, itu sudah tahu ya, tapi ada judicial review baru tahu. Sehingga dengan begitu yang berkepentingan dengan sistem ini kan ikut mengawal bersama-sama gitu. Oke, tentu kita harapkan, kita tunggu keputusan MK seperti apa ya Mas Nusron, tapi tadi diskusi yang sangat menarik dan sekali lagi juga menjelaskan kepada publik ya Pak Ketua KPU bahwa apa yang digambarkan oleh KPU itu bukan kemudian mendukung sistem yang mana, tapi menjelaskan bahwa ada proses lain di MK di tengah tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Tapi mudah-mudahan diskusi ini bisa memantik diskusi juga di masyarakat terkait dengan pemilu, karena kita juga perlu membawa isu pemilu ini kepada masyarakat lagi dan lagi menuju tahun 2024. Terima kasih banyak Pak Ketua KPU, terima kasih banyak Mas Nusron. Demikian Talk Politik with Reinhard, saya Reinhard pamit, terima kasih, selamat malam. Langsung bisa.